Oke, sudah bisa dimulai, Pak? Silakan, sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Terima kasih siang. kepada yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal telah memperkenankan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berkaitan dengan smart farming. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian atas kehadirannya hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Kelompok 1 yang terdiri dari Aditya Hadi Saputra, Aldris Kardo Mikael Dandi, Alif Aldira Alibasa, Hartanto Panji Prasetyo Sujarwo, Rio Singgih Pratama, dan yang terakhir Umi Alfaiza. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Aldris Kardo Mikael Dandi. Silakan Aldris. Oke, ke Panji dulu boleh Panji? Silakan Panji. Ya, kita masuk sekarang ke profil dan contribution. Yang pertama tuh ada Adit Tadi Saputra, yang tugasnya dalam merancang alat. Terus selanjutnya ke Aldiscardo Michael Dandi, merancang alat juga. Alif Aldira Alibasa, pencarian referensi, dan Hartanto Panji Sujarwo, merancang alat. Rio Singgi Pratama dan Umi Alfeijah menugaskan di anggaran biaya. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Latar belakangnya adalah sempit lahan pada daerah tertentu, khususnya perkotaan, membuat masyarakat setempat tidak memiliki lahan yang cocok untuk bercocok tanam secara konvensional, sehingga budidaya hidroponik menjadi alternatif dengan menggunakan air yang mengandung nutrisi sebagai media tanaman. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan teknik hidroponik adalah kadar pH dan kepekatan nutrisi yang terdapat pada media tanaman. Pemilik diwajibkan melakukan perawatan secara berkala dan tepat waktu setiap harinya untuk memastikan agar pH dan nutrisi tanaman tetap stabil. Namun, hal tersebut dapat dilakukan secara otomatis untuk efisiensi waktu, sehingga penulis membuat suatu sistem berbasis aplikasi Android agar pemilik tanaman dapat memantau keadaan tanaman hidroponiknya secara berkala, serta terdapat kontrol otomatis untuk mengalirkan nutrisi dan cairan pengatur pH media tanaman sesuai yang dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk ke ilustrasi alat. Dilanjut aja Aldris. Halo, cek. Aldris. Di sini ada ilustrasi alat. Bisa dilihat teman-teman sekalian, ini kita memakai pH sensor, PD sensor, dan termostat. Nah, di sini kan lihat tuh ada kotak alatnya. Di sini ada penampungan air, AB mix, A, dan B. Nah, kenapa kita pisah seperti itu? Karena memang kalau A sama B itu nggak bisa dicampur secara bersamaan untuk waktu yang lama, maka nanti dia akan menjadi menggumpal atau menjadi kayak bubuk gitu ke atas, maka akan membuat si pompa nanti penuh dan nggak bisa mengaliri. Nah, makanya dipecah untuk nutrisi A dan nutrisi B. Nah, nanti di dalamnya sebenarnya ada ultrasonik. Nah, ultrasonik itu untuk deteksi si AB mix apakah masih ada atau sudah menipis. Nah, ketika dia menipis, maka pompa si A dan pompa si B akan mengalir ke penampungan AB mix. Dan di sini ada PDS, ada postur. Dan pH ini untuk ini ya, pH-nya itu untuk kadar air. Di air pH yang dibutuhkan untuk di tanaman pokok cukup atau tidak. Jadi nanti akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi kalau misalkan si air itu tidak memenuhi kadar pH-nya. Nah, water flow 2 itu yang di atas,
itu untuk menghitung debit si air sama menghitung debit si nutrisi. Terus TDS juga untuk ketika si tanamannya tanah dari si tanaman itu menganggap si nutrisi itu kurang nilainya, maka nanti dia mengakhiri dari air. Dan soil moisture ketika kelembapannya turun, maka nanti air akan. Oke, lanjut ya. Oke, terima kasih Adit. Selanjutnya kita masuk ke daftar komponen dan tinjauan teknologi yang akan dibacakan oleh rekan saya, Umi Alfaizah. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang daftar komponen yang dipakai. Itu ada ini pompa desa, yaitu untuk mengeluarkan tekanan air tinggi. Komponen ini juga dapat membuat gelombang udara pada kolam atau akuarium untuk sirkulasi air. Dan di sini ada Arduino Uno yang kita pakai. Dan di sini ada TDS yang kita pakai, yaitu digunakan untuk mengukur kadar air pada air, dan TDS sendiri itu merupakan kadar konsentrasi optik solid yang terlarut dalam air. Semakin tinggi nilai TDS-nya, maka semakin keruh airnya, begitupun sebaliknya. Di sini ada soil moisture. Soil moisture itu mendeteksi kelembapan tanah yang dapat diakses menggunakan microcontroller seperti Arduino. Sensor kelembapan tanah ini dapat dimanfaatkan pada sistem pertanian, perkebunan, maupun sistem hidroponik menggunakan hidroton, dan dapat digunakan untuk sistem penyiraman berbasis otomatis atau memantau kelembaban tanah secara offline maupun online. Dan di sini ada water flow. Water flow sendiri itu untuk menghitung banyaknya air yang telah mengalir, berguna untuk menjaga konsisten kualitas proses pencampuran dan pengadukan dari jenis cairan yang berbeda. Di sini kita memakai relay. Relay ini untuk berdasarkan prinsipnya itu elektromagnetik untuk menggerakkan kontaktor guna memindahkan posisi on ke posisi off, atau sebaliknya dengan memanfaatkan tenaga listrik. Modul relay ini umumnya digunakan sebagai saklar penghubung persambungan di dalam seluruh rangkaian. Dan LCD ini secara detail itu untuk menampilkan kendali secara serial sinkron dengan protokol Inter-Integrated Circuit atau TWI to Write Interface. Normalnya modul LCD dikendalikan secara paralel baik untuk jalur data maupun kontrolnya. Di sini ada bagian tinjau teknologi. Di sini kita menggunakan Arduino Uno R3. Karena microcontroller yang digunakan merupakan microcontroller yang sudah terbaru, kan? Dan di dalamnya sudah tersemat 2 otak di dalam satu microcontroller, dan keunggulannya memiliki banyak pin analog dan digital. Selanjutnya ada rangkaian secara blok diagram akan dipaparkan oleh teman saya, Hartanto Panji. Iya, terima kasih Aldi. Di sini ada kita menggunakan aktivator itu 12 volt. Dan di sini ada inputnya, itu input pH sensor, TD sensor, yaitu aksinya membaca kadar pH air pada pH sensor dan membaca nutrisi pada tanaman TD sensor. Dan juga ada ultrasonik untuk mengetahui di AB mix-nya itu habis atau enggak di dalam tong tersebut. Terus juga diproses menggunakan Arduino Uno R3 yang terbaru, dan outputnya itu ada pompa DC, LCD, blink, yaitu untuk mengeluarkan kadar nutrisi dan pH air. Dan di sini juga ada rancangan biayanya, rancangan biaya kita untuk proyek PSK. Oke. Jadwal pelaksanaan proyek akan dijelaskan oleh rekan saya, Aditya Disaputra.
Nah, jadi oke dari kerja saya di sini ada perencanaan dan analisa untuk semuanya untuk jadwal pelaksanaan proyek kita. Di sini ada beberapa minggu, sebenarnya ada yang skip 2 minggu itu kan ada lebaran atau apa gitu. Pokoknya M2, M3 dan M4 ini belum ditambahkan karena memang untuk uji coba sebenarnya sudah, tetapi belum divideokan. Nah, tetapi itu uji cobanya pun belum implementasi ke ini pertumbuhannya ya. Kalau implementasi sensor ke dalam misalkan dia untuk aksi untuk apa kita udah, tetapi kalau untuk pertumbuhannya kita, nah untuk presentasi akhir dan demo ya belum kita. Mungkin nanti minggu 4 kita tips. Minggu 2-3 itu ada yang datang gitu. Tapi minggu 3 saya ngerjain dan beberapa orang beberapa tim saya ngerjain. Oke, lanjut ya. Lalu kita masuk ke kesimpulan dan saran yang akan dipaparkan oleh teman saya, Rio Singgi. Oke, baik. Makasih Aldi. Jadi kesimpulan ini adalah penelitian ini merancang suatu sistem berbasis aplikasi Android dengan menggunakan Arduino Uno R3 sebagai pengolah dan pengirim data melalui internet yang terhubung dengan sensor SENO0161 sebagai pengukur pH air dan kepekatan nutrisi. Hasil sensor tersebut akan ditampilkan pada Blink sehingga sistem kontrol akan bekerja secara otomatis untuk menyiram air, mengontrol pH, dan air nutrisi. Bisa next. Terus saran diharapkan dapat dilengkapi dengan RTC atau real time clock agar saat alat kehilangan koneksi, maka alat tidak akan mengulang pekerjaan dari awal, akan tetapi melanjutkan dari jam saat hilangnya koneksi. Yang kedua, menggunakan WiFi sebagai jaringan internet agar alat dapat bekerja lebih baik dan efisien. Yang ketiga, menggunakan listrik sendiri untuk menghindari alat berhenti bekerja dikarenakan mati listrik. Keempat, menambahkan kontrol manual pada Blink. Yang terakhir ada mengembangkan dengan menambahkan sensor DHT agar dapat mendeteksi objek suhu. Oke, terima kasih Rio. Dan berikut ini adalah daftar pustaka proyek kami. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman. Posternya ditampilkan, posternya. Oke, Pak. Panji bisa ditampilkan posternya.